Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru ramadana sayyidas suhur wa anzala fihi al-Qur'an kama anzala fihi Taurata wal Injila wa Zabur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wan nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, la yanalu birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-sha'imi minal lagwi war rafas wa tu'matan lil masakin. Bersyukur dan bersyukur kepada Allah, salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah, bersalawat dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan hari yang ke-24 Ramadan ini bertepatan dengan Ahad 17 daripada Mei 2020, kita selalu dalam keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Menjelang matahari terbit ba'da subuh, ya, kami selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan sahabat-sahabat semua selalu dalam kapabilitas perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah situasi berbangsa dan bernegara seperti sekarang ini, ditambah lagi peradaban manusia dengan COVID-19 yang masih bersama-sama dengan kita, mudah-mudahan kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya masih bersama-sama dengan buahan saya. Ini ada buah delima. Ya, buah delima ini satu buah yang istimewa. Pohonnya memang selalu kurus, mungkin tidak diurus. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya dari posisi itu. Jadi sahabat-sahabat sekalian, teman-teman kami semua di berbagai macam komunitas, hidup itu memang perjuangan. Hidup itu adalah satu aktivitas yang akan kita raih setelah kita sudah selesai dari proses kehidupan kita di dunia ini. Selesai tidak selesai pasti selesai. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tidak terasa Ramadan akan meninggalkan kita. Kalau sekarang sudah masuk hari yang ke-24, kemungkinan besar Ramadan itu hanya tinggal 6 sampai beberapa hari lagi, ya. Oleh karena itu, di tengah kesedihan kita atau di tengah kedukaan kita dengan kondisi kehidupan manusia saat ini, saya masih tetap mempunyai energi untuk mengingatkan kita sesama muslim, fazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Memang kita berharap ending daripada Ramadan ini kita akan melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri. Akan tetapi kita sama-sama sikapi bahwa terakhir maklumat dari Majelis Ulama DKI Jakarta dan Dewan Masjid Indonesia memberikan informasi bahwa seyogianya dilakukan sholat di kediaman masing-masing atau sholat id secara kekeluargaan. Wallahu a'lam bishawab. Walaupun secara pribadi kita berharap agar hasil ibadah kita itu maksimal, kita lakukan secara jamaah. Akan tetapi kondisi seperti ini dah harus kita mengikutinya. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Di luar dari konteks itu, keberhasilan, kesempurnaan proses ibadah kita ini ada beberapa kuncinya. Ada tema singkat yang ingin kami sampaikan, itu kunci sebuah kesempurnaan ibadah Ramadan itu hampir satu titik ada di zakat dan sedekah. Walaupun beberapa saat yang kemarin kami sudah ungkapkan, tapi di kesempatan yang ini akan kami ungkapkan lagi dari beberapa literasi yang berbeda, hadis yang berbeda dan nuansa yang berbeda. Jadi Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Ali Imran ayat 92. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada satu kebajikan,
satu keadaan yang sempurna, kata Allah, sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Ini satu stimulus yang diberikan Allah kepada manusia sampai sejauh mana dia mau mengeluarkan hartanya, keadaan materialnya dan lain sebagainya. Bahkan Rasulullah SAW dari paman beliau Ibnu Abbas pernah mengemukakan di dalam salah satu hadisnya bahwa farada Rasulullah SAW zakatul fitri tukhratul lisaim, ya, lisaimi minal lagwil wal rafas wa tu'matan lil masakin. Rasulullah itu telah mewajibkan zakat fitri itu sebagai penyuci bagi orang-orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia, ucapan-ucapan yang kotor, dan sebagai pemberi makan bagi mereka-mereka yang miskin. Tu'matan lil masakin. Tadi riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Jadi dasar literasi Al-Quran dan hadis Rasulullah ini sudah cukup kuat, ya. Kalau seandainya kita ingin sukses dan mempunyai kapabilitas ibadah Ramadan dengan baik, yang pertama pelaksanaan zakat dan sedekah jangan kita tinggalkan, walaupun itu kita cintai. Cuma sekarang kritikal buat kita, apakah kita merealisasikan sedekah itu di lingkungan kita atau tidak? Itu yang jadi masalah, ya. Kadang-kadang orang hidup di Jakarta tapi zakat dan sedekahnya ada di daerah sana, sedangkan dia adalah mencari nafkah di lingkungannya, di Jakarta dan lain sebagainya. Orang-orang yang ada di sekitarnya dilupakan, padahal 8 mustahik itu ada di lingkungannya. Ya, kita sedikit objektif. Sebagian zakat, misalnya kita punya anak 4 orang, 2 di Jakarta, 2 di daerah, bisa saja. Artinya kita memahami kondisi bahwa ini penting. Ya, ini sedikit kritik. Kadang-kadang orang ada yang melaksanakan zakat di kampung, semua di kampung. Lingkungan yang sekitarnya itu ada orang-orang yang fuqara masakin, orang-orang yang betul-betul berhak menerima zakat, kita abaikan. Padahal kalau bahasa sederhana, yang gotong pertama mayatnya nanti itu tetangganya. Kata orang Jakarta tuh gitu. Yang gotong pertama itu tetangganya, bukan orang yang dari sana gitu. Jadi sahabat-sahabat sekalian, mencapai kesempurnaan Ramadan, salah satu kunci dasarnya adalah bagaimana kita berberi, bagaimana kita membagi, bagaimana kita memberikan substitusi kepada orang lain melalui zakat kita. Ingat, kata Rasulullah SAW, hadis At-Tabrani, as-sadaqatu 'alal miskin sadaqah. Nah, ya kan? Sadaqatu 'alal miskin sadaqah, wa 'alal qarib sadaqatan. Jadi kita kalau ngasih kepada orang miskin itu sedekah. Tapi kalau kita ngasih ke kerabat kita, itu 2. Ada sedekah juga, ada silaturahim juga. Jadi ini pembelajaran buat kita. Yang paling penting kita melakukan. Kalau kita melakukan ya sedekah, tapi kalau kita sedekah kepada keluarga kita, kerabat kita, itu ada 2. Sedekah wa silaturahim. Nah, artinya dapat pahala sedekah, dapat pahala silaturahim. Ini ajaran Rasulullah, luar biasa. Bahkan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis beliau, fatakunar walau bisikil faman lam yajid fabi kalimatin thayyibah. Jagalah diri kalian dari neraka meskipun hanya sedekah dengan sebiji kurma. Sebiji kurma. Makanya, wah, kalau kita bahas masalah posisi sebiji kurma ini ada riwayat. Nanti di etapa berikutnya di edisi berikutnya kita akan ungkap tentang itu. Bagaimana Ibrahim bin Adham, ya, karena sebiji kurma tapi amal ibadahnya 40 hari 40 malam tidak diterima oleh Allah. Jadi sahabat sekalian yang kami cintai, saya kemarin dapat satu masukan dari teman saya yang YouTuber saya. Kata dia, Ustaz, tetap semangat, tetap berbuat dan lain sebagainya. Teman-teman juga yang di Cirebon, yang di Bandung, tetap semangat, ya, walaupun kondisi pandemi seperti ini. Jadi di antara hikmah-hikmah untuk melaksanakan ibadah dengan sedekah ada banyak. Salah satunya adalah membuat keimanan kita itu semakin sempurna. Kan tujuan puasa kan la'allakum tattaqun. Maka salah satu pendukung dari itu adalah agar keimanan kita sempurna. Di dalam salah satu hadis Imam Bukhari, Rasulullah SAW pernah mengemukakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi.
Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Berbiasa. Burung kutilang saja dengar sabda Nabi langsung berkicau. Ya, burung kutilang. Artinya hatinya bergerak. Kalau kita udah dengar sabda Nabi, hati kita tidak bergerak, berarti hati kita keras. Seperti edisi 23 yang kemarin. Banyak orang yang hatinya keras. Pemimpin hatinya keras, tidak melihat kesusahan rakyat dan lain sebagainya. Kalau bahasa akidah, itu hatinya keras, tidak lembut terhadap kesusahan rakyat. La haula wala quwata illa billah. Kritikal sebagai pemimpin itu perlu untuk menjaga yang namanya kezaliman. Ya, kita sedang susah, sedang naik di media, BPJS naik, listrik naik. Sedangkan rakyat untuk mempertahankan hidup saja sebenarnya sudah, kalau bahasa kita itu kembang kempis. Luar biasa. Statement sangat menyentuh perasaan. Ya. Itu yang pertama, membuat keimanan menjadi sempurna. Yang kedua, menyelamatkan seorang dari panasnya api neraka. Nah, orang yang sedekah itu bisa nyelamatin kita. Kullu mri'in fi dhillin shadaqatih hatta yufassala bainan nas. Setiap orang akan berada di naungan amalan sedekahnya hingga ia mendapatkan keputusan di tengah-tengah manusia. Kalau kita dari kesimpulan di tengah-tengah manusia itu di mana? Di mahsyar. Satu tempat yang di dalam salah satu analisa kitab, tempatnya putih bagaikan susu dan orang bisa melihat yang paling ujung, bisa melihat yang paling ujung. Kalau sekarang kan dunia kan bulat gitu, tidak bisa melihat, terputus. Tapi nanti mahsyar, kekuasaan Allah. Allah alam bisawab. Ya. Jadi menyelamatkan seseorang kapan nanti? Yaumul mahsyar. Ketika nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, orang-orang yang punya hikmah dari mengeluarkan sedekah, mengeluarkan zakat adalah inna shadaqata litutfa'u ghadab ghadabari rabbi wa tadfa'u mi'atasyu. Sedekah itu dapat memadamkan murka Allah. Subhanallah. Dan mencegah daripada keadaan hati yang jelek. Jadi kita mati jelek kita itu dihindari karena sedekah kita. Banyak orang yang meninggalkan dunia ini dalam keadaan mati yang kurang begitu sempurna. Ya, tapi kita bermunajat kepada Allah agar kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Setiap pada subuh kita menjaga, kita mohon kepada Allah. Ya, mohon kepada Allah agar kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan mati, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Laisa bisu'il khatimah. Inna shadaqata litutfi'ul ghadabur rabb wa tadfa'u mi tatasu. Kita mohon kepada Allah agar kita dijauhkan dari marahnya Allah dan mati dalam keadaan tidak su'ul khatimah. Makanya kalau kita lagi nyembayangin itu kan, kita bersyahadah, mensaksikan orang ini orang baik atau tidak. Maksudnya seperti itu para sahabat-sahabat sekalian. Dan yang keempat, hikmah daripada realisasi sebuah sedekah, realisasi sebuah zakat adalah wasadaqatu tutfaul khati'ata kama yutfaul ma'u manan. Luar biasa. Sedekah itu akan memadamkan dosa-dosa sebagaimana air dapat memadamkan api. Hadis riwayat Tirmizi. Subhanallah. Ini adalah satu guliran-guliran nuansa stimulus dari Rasulullah SAW. Kita mohon kepada Allah agar kita selalu dalam keadaan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pernah kami katakan di dalam satu edisi, yaitu di edisi puasa pada estimasi alam barzah, kami katakan bahwa lakukanlah kehidupan itu pada 4S. Silaturahim, sedekah, dan sejarah. Ya, sejarah kita yang akan kita bawa menghadap Allah, Pak. Sejarah kita yang akan kita membawa menghadap Allah, Bu. Semuanya itu akan kita terima ketika kita sudah akan selesai menjalankan proses kehidupan kita di dunia ini. Oleh karena itu, 4 estimasi dari hikmah puasa dan hikmah sedekah itu mari sama-sama kita gulirkan. Seketika kita punya rezeki, berbagilah. Terutama kalau ibadah zakat fitrah itu memang sudah wajib untuk kita keluarkan. Ini di luar konteks itu. Oke?
Jadi dengan seperti itu kita meyakini bahwa hal-hal penting dalam mencapai kesempurnaan ibadah Ramadan adalah zakat. Ingat, zakat itu sebagai penyempurna dari proses ibadah. Ya, sebenarnya Rasulullah SAW sudah memberikan informasi kepada kita. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadana latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Di annal hasanata fihi mujtami'atun wa ta'ata maqbulatun wa da'awati mustajabatun wa dzunub maghfur wal jan mustaqah kullahum. Jadi luar biasa. Andai kata umatku tahu, kata Rasulullah, bagaimana hal-hal yang tersembunyi di dalam Ramadan, pasti mereka berharap seluruh perhitungan perjalanan waktu itu Ramadan. Kenapa? Allah menghimpun segala kebaikan-kebaikan kita. Ketaatan kita dikabul oleh Allah. Doa-doa kita dipenuhi oleh Allah. Segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Dan yang terakhir, yaitu estimasi kita berharap surga diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga nungguin kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi memang kan ada visi, ada misi yang pernah saya ungkapkan. Ya, jadi surga itu adalah visi. Sesuatu yang akan kita raih nanti sesudah selesai dari kehidupan ini. Sedangkan puasa, sedekah, zakat itu misi. Jadi penjelasannya, kalau visi masa yang akan datang, kalau misi ada sesuatu yang kita lakukan untuk tercapainya visi itu. Ingin masuk surga, jalankan syariat dengan baik. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amr fattabiha wa la tattabi' khutuwati syaitan. Ingin masuk ke dalam surga, jadi pemimpin yang adil. Jadi pejabat yang melihat realitas kehidupan. Ingin mendapatkan ridha Allah, pegang amanah dengan baik. Jangan ingin mau masuk surga jadi pemimpin la haula wala quwata illa billah, kebijakan-kebijakan yang menyentuh perasaan, seakan-akan darah kita dihisap. Betul. Ini yang sangat berbahaya. Nanti di hadapan Allah akan diminta pertanggungjawaban. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulu ar-ra'iyati. Ingat itu. Bahwa nanti di yaumil mahsyar akan ditanya seluruhnya oleh Allah. Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin pasti diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari RI 1 sampai RT ditanya oleh Allah. Jangan kira-kira tidak ditanya, pasti ditanya. Mudah-mudahan kita terjauh dari sifat-sifat seperti ini. Terjauh dari kezaliman. Kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah situasi yang sangat memprihatinkan saat ini. Mudah-mudahan teman-teman kita dan sahabat-sahabat kita diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kesabaran ini menghantarkan mereka pada keberhasilan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Wa fa'ana karim. Allahumma bihaqqil Fatihah, bisyiril Fatihah, bi karamatil Fatihah, bil mu'jizatil Fatihah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Selalu kami berharap bahwa yang baik itu pasti atas kebijakan yang Allah miliki. Adapun yang sempurna hanya milik Allah. Yang tidak sempurna adalah karena kehilapan dan kedoipan kami. Oleh karena itu, Al-Fakir Hamzah Ahmad melalui pendopo zikir Haja Center mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.